Silakan. Ibu Bapak dan teman-teman terkasih dimanapun Anda berada, barusan kita sudah mengawali dengan suatu keheningan dan juga kami memperkenalkan sebuah lagu berjudul Everyday God kepada kita semua sebagai suatu ajakan untuk belajar menemukan Allah di dalam segala sesuatu, sebuah spiritualitas yang inti dari semangat kami di School by the Spirit. Bersama saya di studio hari ini sudah hadir Romo Rudi sebagai tuan rumah di Sanggar KTV ini. Kita akan mendengarkan sebentar, Romo Rudi akan memberikan kepada kita suatu pengantar. Selamat pagi, salam damai dan sejahtera kepada semua, dimanapun berada dan dimanapun Anda sekarang bersama-sama mengenang 100 hari Romo Sugiri kembali ke rumah Tuhan. Kita di sini bersama-sama mengenang seseorang yang mempunyai peran yang besar baik dalam hidup beriman maupun juga dalam hidup kita sebagai sahabat dia sehari-hari. Hari ini kita akan mencoba mengenangnya melalui berbagai macam peristiwa. Di sesi awal ini kita akan memasuki perjalanan hidup Romo Sugiri mulai dari awal sebelum ia terpanggil dalam hidup yang dipersembahkan, mulai dari awal dalam keluarganya, sampai ia kemudian digerakkan hatinya dengan berbagai macam momen-momen penting dalam hidupnya. Dan tidak hanya itu saja, Romo Sugiri pun juga meninggalkan banyak kekayaan buat kita semua. Kalau saya boleh merangkumnya, karena kebetulan saya mengedit semuanya, kekayaan rohani, kekayaan iman yang ia berikan kepada kita. Tetaplah percaya pada Tuhan, dan kiranya itulah yang selalu menjadi pesan, dan orang yang percaya adalah orang yang menjadi pesan bagi siapapun. Sebelum kita akan mendengarkan kesan dan pesan berkaitan dengan sahabat-sahabat yang mengenal beliau, baik itu sahabat-sahabat di dalam gereja, sahabat-sahabat yang juga hidup sehari-hari dengan dia, kita akan mencoba melihatnya secara keseluruhan dulu dengan cuplikan dari poin-poin yang kami telah siapkan. Kami bersyukur Sanggar Pratiwi diajak oleh School by Spirit untuk mengenang 100 hari Romo Sugiri. Di sini juga ada 100 lukisannya Romo Sugiri yang ia persembahkan untuk evangelisasi, dan dia meminta supaya ini tetap menjadi sarana pewartaan. Dan di sini kami sekarang juga menyiapkan itu pada suatu saat ketika keadaan memungkinkan akan juga memamerkan lukisan-lukisannya di galeri di Sanggar Pratiwi. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu semua. Tadi kita mengawali dengan cara School by Spirit memulai kursusnya. School by Spirit adalah suatu gerakan awam, bisa bilang begitu ya, gerakan awam yang tersentuh oleh Allah lewat bagaimana Santo Ignatius bertobat dalam hidupnya dan juga menyentuh banyak orang. Kami para anggota Serikat Yesus mengalami itu dalam yang disebut latihan rohani. Latihan rohani itu adalah suatu latihan yang terus-menerus. Dan beberapa sahabat bahkan sudah lebih dari ratusan ya, saya mendengar ada 7-8 angkatan, 1000 lebih ya, sahabat-sahabat yang tersentuh dengan pengalaman rohani latihan Santo Ignatius yang dicoba dipadatkan dalam yang namanya latihan rohani. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengenang 100 hari melewat cara School by Spirit. Memulai dengan Here I'm Lord. Inilah aku ya Tuhan. Kita di hadapan Allah, dan seperti inilah juga Romo Sugiri selalu di hadapan Allah untuk menyatakan Here I'm Lord. Silakan gunakan aku. Tadi diawali dengan lagu itu, dan kemudian ada waktu hening. Kami menyebutnya sebagai waktu pemeriksaan batin. Dalam bahasa Latinnya adalah examen conscientiae. Dan inilah cara juga Santo Ignatius mengajak semua yang melakukan latihan rohani selalu mengambil waktu minimal
5-10 menit. Baiknya sekitar 15 menit supaya punya banyak waktu untuk menyentuh semua pengalaman. Kami menempatkan mengenang 100 hari ini dalam konteks itu. Kita bukan mengenang seorang Romo Sugiri yang sebagai manusia. Kita mengenang Allah yang berkarya dalam diri seorang Romo Sugiri. Dan itulah kita semua juga. Maka kami mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Dengan kita mendengarkan kisah Romo Sugiri, apakah yang juga terjadi pada hidupku? Bagaimana Allah menyentuh hidupku? Dan inilah yang kita akan ajak dalam 1-2 jam ke depan ini untuk merenungkan itu. Maka tadi diakhiri dengan lagu Everyday God. Kiranya itu yang lagu-lagu yang dipilih oleh Romo Sugiri melalui SBS untuk dijadikan sebagai lagu kebangsaan. Jadi setiap kursus atau pelatihan di SBS yang memakan waktu 22 kali pertemuan yang juga diakhiri thread, salah satu yang tertinggal dalam hati setiap peserta adalah 2 lagu itu, Here I Am Lord dan Everyday God. Setelah kita menyadari di hadapan Allah inilah aku, setelah kita menyentuh seluruh perjalanan Allah dalam hidupku, maka dengan gembira aku mengatakan Everyday God. Setiap hari adalah Allah. Setiap hari adalah cerita tentang Allah. Our history, sejarah kita adalah His story, cerita Allah, cerita Tuhan. Dan inilah yang selalu menjadi tema di dalam School by Spirit lewat pendalaman-pendalaman dengan tema-tema yang diajukan. Untuk pada akhirnya kita hanya satu hal, setiap hari mengalami Allah. Maka ini yang saya ajak kepada School by Spirit. Kita bersyukur lewat pengalaman ini kita bisa mengenang Romo Sugiri sebagai sarana Allah untuk kita juga memuliakan Tuhan. Mari kita mengikuti poin-poin dalam sejarah hidup Romo Sugiri, dan nanti ada beberapa orang yang akan memberi kesaksian. Maka sebelumnya kami beri pengantar supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan seksama. Demikian, Bu Mehfun. Baik, terima kasih Romo Sugiri. Maka untuk Romo Rudi, terima kasih. Kok saya terus Romo Sugiri. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, kita akan serahkan waktu dan kesempatan berikutnya kepada Ibu Nova dan Ibu Verda yang akan memandu sesi pertama, yaitu biografi pertama, dan juga nanti dilanjutkan dengan biografi bagian kedua, kisah peziarahan Romo Sugiri yang kita cintai. Ini masih highlightnya dulu ya. Mari kita dengarkan bersama.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baru saja kita mencoba melihat highlight dari seluruh perjalanan Romo Sugiri dari awal sampai dengan hari-hari terakhirnya. Kita akan membagi habis ini beberapa wawancara dan juga refleksi atas semua perjalanan dari Romo Sugiri dan juga dari wawancara. Kita akan mengikuti itu satu persatu, dan pada bagian kedua setelah ini kita break dulu setengah jam, lalu kita akan masuk ke bagian kedua untuk mengikuti semua wawancara juga dari Bapak Kardinal, dari Romo Martin Harun dan yang lainnya, di mana kesaksian semuanya menunjukkan sampai akhir hidupnya Romo Sugiri berjuang untuk menjadi pewarta. Hidupnya adalah evangelisasi, hidupnya adalah pesan. Pesan itu tentang Yesus. Sebagaimana dalam buku yang dirangkum dengan lukisan-lukisannya, Together with Jesus, itulah yang menjadi judul dari kumpulan lukisan-lukisan Romo Sugiri yang jumlahnya semua ada 310. Dan kita akan juga melihatnya pada bagian kedua. Mari kita menyiapkan hati dan juga menyiapkan waktu untuk memasuki bagian detail dari wawancara tentang Romo Sugiri. Untuk sementara, kita akan break sebentar, 5 menit, menyiapkan hati, dan kita akan masuk ke dalam sesi wawancara. Terima kasih. Foto. Foto-fotonya.
Kisah Pesiarahan Romo Lambertus Martinus Sugiri Vananovel SC. Imam Belanda berhati Jawa. Itulah Romo Lambertus Sugiri Vananovel SC. Romo Sugiri lahir 23 Desember 1930 di Nistel Road, Kota Madya Benelux, Belanda, dari pasangan Petrus Vananovel dan Johanna van Nistelrooy. Beliau adalah anak pertama dari 10 bersaudara, dan salah satu adiknya juga menjadi imam yang bertugas sebagai misionaris di Uganda, yaitu Father Peter, yang wafat pada 21 Januari 2019 di Belanda. Berikut kita akan menyaksikan benih panggilan Romo Sugiri menjadi imam. Pada tahun 1944 sampai dengan 1951 adalah masa di mana beliau belajar di seminari menengah di Belanda. Benih panggilan tertabur di hatinya sejak ia menjadi misdinar di parokinya. Ketika menjalankan tugas misdinar, pikirannya menerawang jauh, ingin melayani Tuhan bukan hanya sebagai misdinar, tetapi sebagai imam. Cita-cita tersebut boleh jadi terbentuk juga oleh kebiasaan-kebiasaan suci yang diterapkan oleh sang ibu, Johanna, di dalam keluarga. Perjalanan panjang menjadi seorang imam ditapakinya sejak usia 14 tahun dengan menempuh studi di seminari menengah di Belanda selama 6 tahun. 7 September 1951 masuk novisiat Serikat Yesus di Belanda. Lambert remaja semula bercita-cita menjadi imam jurnalis atau wartawan. Keputusan untuk menjadi imam misionaris dan bergabung ke dalam Serikat Yesus antara lain termotivasi oleh seorang guru sejarah yang kerap menuturkan kisah-kisah heroik tentang imam Jesuit. 7 September 1952 diutus ke novisiat SC di Girisonta Ungaran, Kabupaten Semarang. Lambert usia muda, usia 22 tahun, membayangkan tanah misi Indonesia itu bagaikan hutan belantara yang penuh binatang buas. Menjelang berangkat ke Indonesia, ia menangis jadi-jadinya di sebuah kapel. Karena mengira tidak ada siapa-siapa di kapel itu, ia menumpahkan seluruh ketakutan dan aneka perasaan lain yang begitu mencekam. Sesudah puas menangis di kapel, ternyata ada seorang pastor pembimbing yang berdiri di belakang dan diam-diam mengamatinya. Sang pembimbing menghibur Lambert muda dan mengatakan, barang siapa pergi menabur dengan air mata, ia akan pulang dengan menuai sukacita. Maka Lambert pun menjadi lebih tenang. Ia berangkat ke Indonesia November 1952 dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta 19 Desember 1952. Sesudah menjadi imam, barulah ia tahu bahwa nasihat pastor pembimbing itu berasal dari kitab suci, yaitu Mazmur 126 ayat 5. Tahun 1953 sampai dengan 1955 adalah masa juniorat SJ, yaitu studi bahasa dan sejarah kebudayaan Jawa di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Tahun 1955 sampai dengan 1958, Romo Sugiri menjalani studi filsafat di STFT Yogyakarta. Ia selalu senang dan rajin belajar, bahkan sampai di usianya yang mendekati 90 tahun. Sebagai frater Jesuit, ia menekuni filsafat eksistensialisme dan kebudayaan-kebudayaan sebagai pelajaran favoritnya. Karena ia merasakan bahwa manfaat ilmu-ilmu tersebut sebagai pintu masuk untuk memahami dan mengenal agama-agama lain di Asia. Syukurlah dan kita beruntung, beliau tidak dipersiapkan menjadi profesor untuk kepentingan perguruan tinggi, sehingga ribuan umat paroki telah mendapat banyak sekali pencerahan dari hobi belajarnya ini. Tahun 1958
sampai dengan 1961 adalah masa orientasi pastoral di Seminari Menengah Pertoyudan. Kesan dari salah seorang muridnya di Seminari Pertoyudan yang kini bertugas sebagai pastor di paroki Santa Ana, Durensawit, yakni Romo Patmos Putro SJ. Beliau mengatakan Romo Sugiri adalah guru muda yang setia dan tekun menjalankan tugas mendampingi para seminaris dalam menjawab panggilan. Berikut ini adalah saat di mana Romo Sugiri ditahbiskan menjadi imam. Pada tanggal 31 bulan Juli tahun 1964, Romo Sugiri menerima tahbisan imamat di Yogyakarta dari Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Julius Darmojono PR, bersama dengan 4 rekan lainnya. Dalam gambar kita bisa menyaksikan Romo Sugiri yang berdiri nomor 2 dari sebelah kanan. Tahun 1965 adalah masa cuti pertama dan misa perdana Romo Sugiri di Belanda setelah 13 tahun meninggalkan tanah airnya. Tahun 1965 sampai dengan 1966, Romo Sugiri menjadi masa Tertianship SJ di Münster, Jerman. Sesudah menerima tahbisan imamat dan studi teologi di Yogyakarta, Romo van den Heuvel menyelesaikan masa pembinaan rohani tahap ketiga atau tersier di Münster, Jerman. Tahun 1966 sampai dengan 1967, pastor prefek di SMA Canisius, Jakarta. Sekembali dari Jerman, Romo van den Heuvel ditugaskan menjadi prefek atau pamong di SMA Canisius, Jakarta. Namun, tugas ini tidak berlangsung lama karena ia mengalami kecelakaan sepeda motor dan kakinya patah sehingga harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa bulan. Tahun 1967 sampai 1977 sebagai pastor paroki San Inigo Solo. 10 tahun di Solo membuat kecintaannya terhadap sejarah dan kebudayaan menemukan jodohnya. Dengan segala kepandaian dan kreativitasnya, Romo Heuvel bukan hanya berhasil membangun sebuah gedung gereja, tetapi juga gereja dalam arti persekutuan umat beriman. Tahun 1967, Romo Heuvel menjadi warga negara Indonesia. Sejak itu namanya menjadi Romo Sugiri. Dalam gambar kita bisa menyaksikan Romo Sugiri ketika dalam sebuah rapat rencana pembangunan gereja San Inigo di Solo. Beberapa foto berikut adalah berbagai pengalaman ketika Romo Sugiri berada di Solo dan melakukan pelayanan penggembalaan umat di Solo. Salah satunya adalah ketika dalam sebuah ekaristi, Romo Sugiri memberikan komuni kepada para umat di Solo pada tanggal 26 Desember tahun 1967. Berikut ini juga ketika Romo Sugiri bersama dengan para baptisan pertama di gereja San Inigo Solo pada tahun 1970. Pada 13 Juni 1971, Romo Sugiri berkenan memberikan pemberkatan dalam sakramen pernikahan yang pengantinnya juga mengenakan adat Jawa di Solo pada waktu itu. Romo Sugiri dikenal sebagai Romo tidak pernah mengenal lelah. Selain menggembalakan kawanan umat di paroki, Romo Sugiri menekuni karya Komsos melalui siaran radio, mengajar di sekolah-sekolah menengah atas dan akademi-akademi. Berbekal kecintaan pada kebudayaan Jawa, beliau mengumpulkan muda-mudi dalam seni tari Jawa dan musik gamelan. Romo Sugiri melompati tembok paroki dalam tanda kutip dengan terlibat dalam pastoral evangelisasi dan pergaulan di masyarakat termasuk dengan tokoh-tokoh dari Keraton Solo. Lembaran baru di Jakarta dimulai tahun 1977 sampai dengan 2020. Romo Sugiri harus meninggalkan kecintaan pada budaya Jawa di saat sedang terlibat total
dan menikmati karya-karyanya di Solo. Beliau menetap 43 tahun di Jakarta sampai akhirnya beliau berpulang ke rumah Bapa. Karyanya dimulai pada tahun 1977 sampai 1984 sebagai pastor kepala paroki Mangga Besar Jakarta dan moderator pembaruan karismatik Katolik, yang pada waktu itu jabatan ini diembannya mulai tahun 1977 sampai dengan 1995. Tugas pertama beliau di Jakarta adalah menjadi pastor kepala paroki Santo Petrus Paulus Mangga Besar, dan dalam waktu yang relatif bersamaan, tanpa sengaja beliau diperkenalkan dengan pembaruan karismatik Katolik atau PKK dan mengalami kembali suatu gairah baru yang amat meyakinkan. Berikut kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pastor, yaitu Romo Martin Harun OFM. Ya, saya mengenal Pater Sugiri lama, meskipun tidak sering ketemu dengan dia, tapi mulai mengenal dia sejak tahun 70-an, waktu dia menjadi pastor di Mangga Besar. Pernah diundang, kami pernah bercakap-cakap dengan tim pastoral mengenai kitab suci dan khotbah. Tapi saya waktu itu terutama senang dia datang ke Jakarta sebagai pastor karismatik, karena di Jakarta waktu itu sudah banyak kelompok. Mereka minta seringkali bantuan saya untuk pendalaman kitab suci. Oke, itu bidang saya. Tetapi untuk seminar Life in the Spirit, dengan mereka minta keterangan mengenai karunia-karunia roh, saya memberi keterangan kepada orang yang punya pengalaman yang saya tidak miliki. Sehingga waktu itu saya merasa lega, ada sekarang seorang pastor yang bisa mengambil peran saya di dalam seminar itu. Ya, saya tidak sering ketemu dengan dia, tapi sewaktu-waktu, dan saya selalu senang bertemu karena dia orang ramah, dia orang dalam kotaknya hangat, friendly, dan bagi saya ada suatu ingatan di masa lampau yang muncul, karena saya kebetulan dulu sekolah menengah di wilayah asal dia. Saya dari bagian Belanda lain, dari utara, yang suasananya berbeda, tetapi saya ingat di wilayah itu orang begitu ramah, masyarakat ramah, dekat satu sama lain, dan itu yang saya mengenal kembali di Pastor Sugiri. Dia sungguh membawa suasana itu, seperti lebih dulu saya sudah mengenalnya kembali juga di Pater Verhaak yang juga dari daerah itu. Jadi ada suatu suasana yang mereka warisi, yang sungguh membentuk pribadi mereka, dan itu bagi saya tetap suatu kenangan bagus. Saya 7 tahun yang lalu meninggalkan Jakarta, dan sejak itu memang tidak pernah bertemu dengan Pastor Sugiri. Sehingga saya sama sekali tidak tahu dia sakit. Saya juga tidak tahu dia mulai melukis. Melihat bukunya, saya tertarik. Saya melihat, seorang yang di tahun-tahun terakhir bisa mengisi waktunya dengan hobi yang demikian, itu memang luar biasa, karena ini bukan suatu hobi yang sederhana menjadi pelukis. Tapi lebih-lebih warnanya yang begitu berani dia pilih, juga kesederhanaan lukisannya. Kesederhanaan tanpa banyak mistifikasi di dalamnya, jelas terang-terangan, teksnya terang, dan di situ saya sendiri merasa sepertinya lahir kembali di dalamnya seorang anak. Sejumlah lukisan bisa juga dikatakan adalah lukisan anak-anak, dan saya kira itu sesuatu yang indah kalau di hari tua anak bisa muncul kembali di dalam diri kita dalam ekspresi seperti itu. Tentu lukisannya itu lukisan sederhana untuk lingkungannya sendiri, dan karena itu
saya rasa bagus itu diterbitkan dalam suatu buku. Moga-moga lewat buku, lewat internet, hal itu tetap bisa diakses ya, karena saya kira untuk lukisan sendiri ya barangkali tidak akan bisa ditemukan suatu tempat yang aksesibel ya, tidak ada museum yang bisa memakainya, menempatkannya ya, sehingga saya berterima kasih kepada kalian yang mengumpulkannya, yang menerbitkannya. Katanya masih ada jilid yang ketiga ya yang akan datang. Nanti saya harap bisa melihat itu juga. Jadi sekali lagi terima kasih, dan ya saya senang telah bisa mengenal seorang Sugiri, mengenalnya ya barangkali hampir 40 tahun, meskipun hanya sewaktu-waktu bisa bertemu dengan dia. Ya, itulah beberapa kesan yang bisa saya berikan. Ya, demikianlah tadi kita mendengarkan kesaksian dari Pastor Martin Harun OFM yang menceritakan bagaimana Romo Sugiri adalah pribadi yang ramah, hangat, dan bersahabat. Bahkan Romo Martin pun mengagumi bagaimana Romo Sugiri melukis pada hari-hari 5 tahun belakangan dan punya kesan yang mendalam dengan lukisan-lukisan tersebut. Sekarang kita akan menyaksikan juga kesaksian dari seorang aktivis dari paroki Petrus Paulus Mangga Besar yang pada awal-awal gerakan karismatik dimulai, beliau juga turut bersama-sama dengan Romo Sugiri untuk terlibat aktif dalam pembaruan karismatik Katolik. Inilah kesaksian dari Ibu Lisa Lim. Shalom Bapak Ibu, nama saya Lisa. Saya mengenal Romo Lambertus Sugiri SY sejak 1977 ketika beliau baru pindah tugas dari Solo ke Paroki Mangga Besar. Jadi Romo Sugiri SY pada awalnya membimbing kami diajak ke rumah sakit, ramai-ramai naik bajai. Romo menumpangkan tangannya di atas bahu pasien, kami pun berdoa. Kami menjadi pandai berdoa spontan. Dan waktu itu gereja Katolik untuk doa spontan dan tepuk tangan sambil nyanyi itu adalah sesuatu yang baru. Beliau membimbing saya dalam bekerja, dan beliau adalah seorang pekerja yang rajin dan serius, detail, perfeksionis untuk dirinya, tapi kalau untuk kami banyak kelonggaran. Kami kadang juga retret bersama Romo. Di situ saya bisa melihat sisi lain dari diri Romo. Beliau bisa bernyanyi dengan lepas, tangan bertepuk, kepalanya goyang kiri kanan, dia jalan ke kiri ke kanan, menyatu sekali dengan umat. Romo juga menaruh perhatian kepada anak-anak ABG. Ada beberapa kali persekutuan di rumah saya. Beliau duduk dengan anak-anak ABG yang kurang lebih 50 anak. Memberi renungan, berdoa, dan menyanyi sambil tepuk tangan. Dan itu anak-anak ya sangat senang. Mereka merasa dihargai, dipentingin oleh Romo, dan juga dicintai Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Nah, itulah Romo kita yang bisa mengantar Yesus yang hidup kepada umat, baik yang tua, dewasa, muda-mudi, dan anak-anak. Saya bisa katakan bahwa Romo Sugiri adalah seorang besar. Terima kasih Romo Sugiri. Amin. Itulah tadi pengalaman dari Ibu Lisa Lim yang menceritakan bagaimana beliau yang awalnya tidak terbiasa berdoa, sulit mungkin ya, tidak biasa berdoa, tapi akhirnya dengan pendampingan Romo Sugiri yang begitu sabar, beliau akhirnya bisa untuk berdoa secara spontan. Berikut kita akan menyaksikan pengalaman Romo Sugiri ketika beliau berkarya di Paroki Mangga Besar. Berikut ini adalah berbagai pengalaman Romo Sugiri ketika berkarya di Paroki Mangga Besar. Dalam foto kita menyaksikan
salah satu dalam kegiatan di paroki itu pada tanggal 28 Desember tahun 1978. Dalam semangat pembaruan karismatik, Romo Sugiri melayani dan membimbing umat. Beliau melihat banyak tanda yang mengubah dirinya, terlebih mengubah umat ke arah positif, lebih bergembira, tekun, bersemangat, dan lebih berkembang dalam hidup rohaninya. Sekarang kita akan mendengarkan juga kesaksian dari salah seorang aktivis dari Paroki Mangga Besar, yaitu Ibu Shirley Damayanti. Shalom, saya Shirley Damayanti, mengenal Romo Sugiri sejak beliau bertugas menjadi Romo di Paroki Gereja Santo Petrus Paulus Mangga Besar. Saya setiap minggu ke gereja tanpa mengerti apa arti dari misa itu. Jadi saya sering berkonsultasi dengan Romo Sugiri dan minta bimbingan beliau akan iman Katolik. Dengan bimbingannya, saya boleh bertumbuh dan berkat support dari Romo Sugiri, saya bisa mengikuti sekolah penginjilan angkatan yang keempat dan juga dapat melayani di persekutuan doa karismatik Katolik Mangga Besar. Karena itu, bagi saya, Romo Sugiri adalah papa rohani saya dan keluarga. Terima kasih Papa Sugiri. Pengalaman yang menarik saat saya mengikuti seminar mimpi dan juga dalam menata menu makanan sehari-hari. Romo Sugiri sangat cermat bagi kesehatannya dan teladan bagi saya, semangat juang dalam mengatasi sakitnya, serta ketika sehat kembali, beliau berkarya menyelesaikan lukisan-lukisannya dengan semangat. Ini sungguh sangat luar biasa. Spirit Roh Kudus bekerja dalam diri Romo Sugiri sebagai lanjutan penginjilannya bagi yang melihatnya. Terima kasih Romo Sugiri. How great thou art. Tuhan memberkati. Itulah tadi kesaksian singkat dari Ibu Shirley Damayanti yang menyampaikan betapa beliau akhirnya menemukan makna yang mendalam ketika beliau mulai rajin mengikuti perayaan Ekaristi dan menemukan pengalaman iman yang besar dalam perayaan Ekaristi. Berikut ini kita akan menyaksikan juga sebuah foto pengalaman ketika Romo Sugiri bersama dengan Romo FX Soekarno OSC dalam salah satu misa pembaruan karismatik Katolik pada tahun 1980-an. Dalam foto ini, sebuah foto lama yang menceritakan pengalaman ketika Romo Sugiri bersama dengan Father Rufus Parera yang pada waktu itu sebagai moderator pembaruan karismatik Katolik dari India, dan juga bersama dua tokoh awam yang bersama-sama dengan Romo Sugiri turut serta memulai gerakan karismatik ini, yaitu Pak Sutri dari almarhum Pak Roy dan juga Ibu Winnie Secadi yang saat ini Ibu Winnie juga masih aktif sebagai konselor di PPK PKKK Aceh. Tahun 1984, Monsinyur Leo Sukoto SJ, Uskup Agung Jakarta pada waktu itu, melepaskan Romo Sugiri dari tugas paroki untuk memenuhi kebutuhan gereja akan tenaga promotor dan moderator full-time bagi pembaruan karismatik Katolik. Tahun 1985, lahirlah kursus Kitab Suci Joy of Discovery atau JOD Shekinah, yang kemudian juga akhirnya memunculkan dan melahirkan tahun 1988 Sekolah Evangelisasi Pribadi atau SEP Shekinah. Karya ini dimulai ketika pada 20 Agustus sampai dengan 2 September 1985, Romo Sugiri mengundang Pastor Heribert Schneider SJ dari Filipina untuk memberikan kursus kitab suci Joy of Discovery yang diikuti hampir 200 aktivis PKK di aula sekolah Santa Ursula. 3 tahun kemudian lahirlah SEP Shekinah dan sejak itu materi JOD diintegrasikan ke dalam pengajaran evangelisasi. Para pemirsa, sekarang kita akan menyaksikan
kesaksian dari salah seorang aktivis yang pada waktu itu menjadi aktivis dalam awal-awal di gerakan karismatik Katolik. Beliau aktif di Perduki, yaitu kesaksian dari Ibu Mika Yasin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Saya Mika Yasin dari Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Saya dan almarhum suami saya, Beni Yasin, mengenal Romo Sugiri kira-kira tahun 1990. Ketika kami berdua aktif di Perduki. Saya sangat mengagumi Romo Sugiri karena kepandaiannya dan selalu tepat dalam memahami keadaan lawan bicaranya. Tahun 1994, Romo Sugiri berkunjung ke rumah kami dan mendoakan suami saya Beni yang pada saat itu ketahuan ada penyakit PVN, semacam aneurisme, kelainan pembuluh darah di otak kecil. Semula Beni hanya mengeluh pusing, tapi masih aktif bekerja dan olahraga. Pada saat kami ngobrol, Romo Sugiri memanggil saya dan berkata, "Mika, kamu nanti harus siap menjadi member Beni." Hah? Gak mungkin, pikir saya. Beni masih sehat dan aktif, orangnya gengsi lagi. Dia tak mau saya menjadi pelindungnya, gak mungkin. Namun setelah sekian tahun, ucapan Romo Sugiri benar, saya harus menggantikan suami saya Beni karena dia akhirnya menderita sakit di tempat tidur selama 7 tahun. Beni pun menyusul Romo Sugiri ke surga. Beni wafat 32 hari sesudah Romo Sugiri. Saya juga sangat mengagumi Romo Sugiri karena ajaran-ajaran beliau membuahkan orang-orang yang setia sejak awal Perduki hingga sekarang. Sampai hari ini saya masih menjalin relasi baik dan berkomunikasi dengan beberapa orang asuhan Romo Sugiri. Selamat jalan Romo Sugiri, doakanlah kami selalu dari surga. Amin. Ya, demikianlah tadi kesaksian dari Ibu Mika Yasin yang begitu terkesan dengan pengalaman pendampingan Romo Sugiri yang pada akhirnya melahirkan para aktivis-aktivis dari kaum awam yang akhirnya mau dan tergerak untuk mau melayani. Tugas Romo Sugiri di dalam pembaruan karismatik Katolik tentu diawali dengan pengalaman yang tidak mudah. Aneka kecurigaan dan ejekan mengalir di tahun-tahun awal tugasnya sebagai promotor dan moderator PKK. Beberapa ekses terjadi dan cukup menyakitkan. Namun, badai telah berlalu. Semua kesulitan pada tahap awal tak ada lagi artinya dibandingkan dengan karya-karya mulia Roh Allah dan daya transformasinya. Roh Allah membangunkan ribuan umat Katolik yang sedang tertidur dalam kehidupan iman mereka. Perjalanan perkembangan pembaruan karismatik Katolik atau PKK di Jakarta dan Indonesia tak bisa dilepaskan dari nama serta peranan Romo Sugiri SJ. Pengorbanan beliau bagi PKK dan kaderisasi gemilang yang menelurkan banyak pemimpin awam berkualitas dalam hidup rohani merupakan kebanggaan dan kebahagiaan kita semua. Berikut kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Eni Raharja yang merupakan koordinator dari Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Shalom, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mengenal Pastor Lambertus Sugiri pada tahun 1995 ketika saya mengikuti trainers course untuk menjadi seorang pengajar evangelisasi. Beberapa bulan saya sempat mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Sugiri
Dan saya sungguh merasa kagum akan cara beliau mengajar dan penguasaannya atas materi yang disampaikan. Selanjutnya pada tahun 1997, saya dan istri juga sempat mengikuti ziarah ke Tanah Suci bersama Pastor Sugiri. Dan lagi-lagi kami merasa kagum akan pengetahuan beliau tentang hal-hal yang kami lihat selama berada di Tanah Suci. Saat itu beliau sudah tidak ada di Shekinah. Namun kedekatan beliau, perhatian beliau terhadap Shekinah tidaklah pernah berkurang. Belakangan beliau kembali hadir di dalam rapat-rapat perhimpunan Shekinah Bina Insani dan juga mengikuti rapat kerja dan sebagainya. Dan di situ ada kesempatan saya bisa berinteraksi lagi dengan Pastor Sugiri. Dan hal yang sangat saya kagumi adalah pengetahuan beliau. Bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani, tetapi juga tentang pelbagai macam hal, baik itu politik, perekonomian, dan sebagainya. Dan tidak heran, itu disebabkan karena beliau adalah pribadi yang senang membaca. Saya sempat berkunjung beberapa kali ke ruangannya, dan saya melihat di sekelilingnya ada begitu banyak buku-buku bacaan. Dan menurut pastor, dia sudah membaca semuanya. Itulah hobi beliau, membaca. Bukan hanya dari buku, tapi belakangan juga melalui internet dan sebagainya. Sungguh pribadi yang sangat mengagumkan. Seorang guru, seorang sahabat yang sangat menyenangkan ketika kita berdiskusi dengan beliau. Ada begitu banyak pandangan-pandangan beliau yang sungguh-sungguh meneguhkan. Beliau juga adalah pribadi yang sangat rendah hati, yang begitu hangat, yang begitu menyenangkan bagi setiap orang yang ada di dekat dengan beliau. Maka saya percaya saat ini Pastor Sugiri sudah berbahagia bersama dengan Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu dan terkasih dalam Kristus, itulah tadi kesaksian dari Pak Eni Raharja yang beliau sangat terkesan dengan kemampuan Romo Sugiri dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran, wawasannya dan pengetahuannya yang sangat luas. Ini suatu poin yang sangat luar biasa yang bisa didapatkan dari seorang Romo Sugiri. Berikut kita akan menyaksikan kesaksian juga dari salah seorang pengajar dari evangelisasi, yaitu Bapak Dr. Stanley Raharja. Pada awalnya saya mengenal Romo Sugiri tentu hanya dari cerita orang-orang atau dari membaca buku atau membaca artikel-artikel terutama yang membicarakan atau menceritakan tentang perkembangan baru, perkembangan pembaharuan karismatik Katolik di Indonesia, khususnya diawali di Keuskupan Agung Jakarta. Perkenalan itu menjadi lebih intens ketika saya mengikuti trainers course pengajar misi evangelisasi. Pada saat itu sayang sekali bahwa Romo Sugiri sudah tidak aktif lagi di Shekinah. Tetapi jelas jejak-jejaknya, hasil karyanya sangat terasa di lingkungan sekolah evangelisasi pribadi Shekinah. Nah, perkenalan secara pribadi yang pertama adalah ketika saya mulai mendapat tugas untuk mengajar kelas misi evangelisasi khususnya di Paroki Teresia. Pada saat itu adalah di awal-awal pertama kali saya mulai mendapat tugas mengajar. Pada saat saya mulai mengajar, Romo Sugiri hadir di belakang. Pada saat itu tentu saya deg-degan, waduh, baru mengajar di awal-awal, Romo Sugiri sudah hadir. Tetapi kekhawatiran saya untuk dimonitor itu hilang sama sekali ketika pada saat istirahat Romo Sugiri mengajak saya berbincang-bincang. Dia tanya kepada saya kapan ikut TC, asal paroki dan sebagainya. Sungguh menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Yang sebelumnya saya pikir akan dimonitor, akan dikritik, akan diberi celaan di sana sini.
Tapi sama sekali yang saya khawatirkan tidak terjadi. Dia memberi masukan dengan sangat bijak seperti layaknya seorang guru yang sangat baik. Dia memberi, ini sebaiknya begini, ini sebaiknya dikasih contoh seperti ini, ilustrasi ini harus diberikan di sini. Nah, perkenalan pertama saya secara pribadi, berbincang-bincang secara langsung itu memberi kesan yang sangat mendalam pada diri saya. Dan tentu bagi saya bekal itu sangat berarti di pelayanan saya selanjutnya, khususnya di dalam mengajar kelas evangelisasi. Bahkan saran-saran Romo Sugiri kepada saya itu dia tulis di secari kertas, ditunjukkan ini loh hal-hal yang mungkin kamu perlu perbaiki di kemudian hari. Itu kesan saya yang sangat mendalam, pembicaraan yang sangat intens, kurang lebih 1 jam lebih pada saat saya mengajar pertama kali di Paroki Theresia, dan dia hadir memberi masukan. Kesan saya luar biasa, orang yang sangat rendah hati dan mau membimbing, dan bagi saya itu adalah bekal yang luar biasa di dalam pelayanan-pelayanan saya selanjutnya, khususnya di dalam mengajar misi evangelisasi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pernah mengenal seorang pribadi yang namanya Romo Sugiri. Tentu harapan saya adalah bahwa saya bisa menarik sedikit pengalaman dari apa yang telah diberikan Romo Sugiri sebagai teladan bagi kita di dalam melayani sesama. Terima kasih. Selamat jalan Romo Sugiri, rest in peace, dan doakan kami, anak-anakmu yang masih, murid-muridmu yang masih harus berjuang berziarah di dunia ini. Kesaksian tadi kita bisa mendengarkan bagaimana beliau sempat merasakan nervous gitu ya ketika mengajar pertama kali, dan Romo Sugiri hadir di situ, dan ternyata pengalaman itu akhirnya menjadi satu pengalaman yang indah, karena ternyata Romo Sugiri bukan sosok yang menakutkan bagi beliau, tapi adalah sungguh-sungguh pengalaman kebapaan yang hadir dan memberikan motivasi yang kuat sebagai seorang pengajar baru. Pada tahun 1995 sampai dengan 2005, Romo Sugiri meninggalkan karismatik dan melayani umat Paroki Katedral Jakarta. Tidak semua orang mampu untuk keluar dari zona nyaman untuk menapaki sesuatu yang belum jelas. Berbekal ketaatan kepada Tuhan dan pemimpin gereja, Romo Sugiri meninggalkan kejayaan di pembaruan karismatik Katolik untuk melaksanakan perutusan baru sebagai pastor rekan di Paroki Katedral Jakarta. Dalam foto-foto berikut kita akan menyaksikan berbagai pengalaman Romo Sugiri ketika beliau sedang bertugas di Paroki Katedral Jakarta. Pada tahun 2001, beliau merayakan 50 tahun menjadi Jesuit. Dalam foto kita bisa menyaksikan Romo Sugiri berfoto bersama dengan para rekan imam dan para frater Jesuit di Katedral Jakarta. Dan kemudian pada tanggal 31 Juli 2004, Romo Sugiri merayakan ulang tahun ke-40 tahbisan imamatnya di Gereja Katedral Jakarta. Berikut kita akan menyaksikan juga kesaksian dari seorang aktivis dari katedral, yaitu Bapak Beni Purnomo. Hai, saya Beni Purnomo. Mengenang Romo Sugiri ada 3 hal yang saya tidak pernah lupakan. Pertama, beliau sangat disiplin. Saya selalu ingat tahun 2003 ketika sama-sama menjadi Dewan Paroki Harian di Gereja Katedral. Setiap jam 10 malam pada saat rapat Dewan, beliau selalu mengedipkan mata ke saya, kemudian minta izin untuk istirahat. Beliau selalu disiplin untuk menjaga kesehatan. Hal yang kedua yang saya ingat dari beliau adalah masalah kesederhanaan. Beliau orang yang sangat sederhana dan simpel. Ada 2 peristiwa yang sangat saya ingat. Pertama mengenai pemberkatan rumah. Saya katakan kepada Romo Sugiri, pemberkatan rumahnya sederhana aja ya, hanya keluarga inti. Beliau mengatakan justru itu yang penting. Tidak penting pesta, tidak penting makanan, tetapi yang penting adalah pemberkatan rumah yang dihadiri oleh keluarga inti.
Lalu yang kedua dari masalah sederhanaan ini adalah mengenai baptis. Kebetulan anak saya yang kedua baptis bayi dengan Romo Sugiri. Pada saat itu, pada saat pengarahan ada satu kali saya tidak bisa, istri saya tidak bisa. Lalu saya bilang sama Romo, izin ya, yang datang mami saya, artinya oma dari anak saya. Beliau bilang, tidak perlu risau Benny, silakan saja. Hal yang ketiga yang saya selalu ingat dari Romo Sugiri adalah belakangan ketemu beliau selalu teriak, Benny, sekarang di mana? Itu adalah ciri khas dari Romo Sugiri. Romo, sekarang saya percaya Romo sudah bahagia di surga. Jadilah pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Terima kasih Romo, Tuhan selalu memberkati. Amin. Itulah tadi sharing dari Bapak Benny Purnomo yang begitu terkesan dengan figur Romo Sugiri yang begitu sederhana dan mengesankan hadir sebagai seorang bapak bagi umatnya. Pada tahun 2005 sampai dengan 2018, Romo Sugiri mengemban tugas baru sebagai pastor paroki di Santa Teresia, Jakarta. Tahun 2005, dalam usia 75 tahun, Romo Sugiri pindah dari paroki katedral untuk menjadi pastor kepala di paroki Santa Teresia, sekaligus mengurusi pembangunan gedung baru. Ini tentu bukan suatu yang mudah. Beliau bukan pribadi yang takut akan tantangan. Dengan penuh keberanian, tugas memimpin paroki Santa Teresia diembannya sampai dengan Januari 2010. Dalam foto kita bisa menyaksikan saat-saat di mana Romo Sugiri sedang menandatangani renovasi gedung dan peresmian gedung baru pada bulan Oktober 2007 di paroki Santa Teresia, Jakarta. Berikut kita akan menyaksikan sebuah sharing pengalaman dan kesaksian singkat dari Pak Probo, salah seorang petugas sekretariat di paroki Teresia. Selama 17 tahun saya tinggal dan mengenal Romo Sugiri di Gereja Santa Teresia. Banyak sekali hal-hal yang saya syukuri dan bisa saya teladani akan pribadi beliau. Di antaranya Romo Sugiri adalah satu-satunya Romo yang baru saya temukan sosok seorang pastor yang mempunyai pelayanan yang luar biasa. Tidak pernah menolak umat yang datang untuk minta doa, minta berkat, minta sakramen tobat, minta pemberkatan benda rohani, minta berkatan rumah, dan lain sebagainya. Dan mungkin ini adalah Romo terakhir yang saya bisa temukan seperti ini. Selain itu, Romo Sugiri mempunyai pelayanan yang sangat dekat dan penuh perhatian. Sifat kebapaannya sungguh luar biasa dan saya menjadikan beliau sebagai sosok teladan yang syukur-syukur bisa saya lakukan terhadap keluarga saya maupun sesama yang bisa saya temui. Romo Sugiri adalah Romo yang mempunyai sifat persaudaraan yang luar biasa. Beliau di komunitas SY mengkoordinir dan menjadi inspirator untuk pertemuan fellowship Romo-Romo SY yang ada di Jakarta. Saya setiap bulan selalu membantu beliau dalam mengontak semua Romo yang ada di Jakarta dan kesediaannya seperti apa, lalu saya laporkan kepada beliau. Selain itu, Romo Sugiri itu adalah Romo yang penuh perhatian, di mana saya tidak menduga suatu waktu setelah pulang kampung saya disapa dan ditanyain tentang suasana
pulang kampung saya dan juga keluarga saya. Juga Romo Sugiri senantiasa selalu terbuka dalam membimbing, memberikan pengarahan, memberikan pemahaman tentang iman, tentang mimpi, dan tentang hal-hal kerohanian yang selalu dibutuhkan oleh umat. Sekian, selamat jalan, sugeng tindak Romo Sugiri. Semoga berbahagia di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi kita yang masih dalam pesiaran ini. Terima kasih. Sebuah pengalaman ketika Pak Probo ditanya Romo Sugiri tentang pengalaman ketika pulang kampung, itu menjadi kesan yang mendalam bagi seorang Probo. Karena sebelumnya beliau belum pernah mengalami bagaimana ada yang memperhatikan sedemikian detailnya begitu ya, sampai saat-saat pulang kampung pun dia ditanyakan pengalamannya di kampung. Sungguh menarik pengalaman ini. Dalam foto kita menyaksikan kegiatan Romo Sugiri pada saat menjadi pastor rekan di Paroki Santa Teresia Menteng, Jakarta. Beliau punya komitmen yang tinggi dalam melaksanakan perutusannya itu dengan gembira dan murah hati. Foto ini adalah ketika Romo Sugiri merayakan misa syukur 60 tahun sebagai Jesuit pada bulan Agustus tahun 2011 di Gereja Santa Teresia, Jakarta. Romo Sugiri mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam melaksanakan perutusannya, di dalam melayani. Teristimewa adalah beliau dikenal sebagai sosok imam yang selalu rajin berada di kamar pengakuan dosa pada saat misa minggu begitu ya. Biasanya kalau menunggu umat yang lain untuk datang, meskipun kadang-kadang tidak banyak yang mengaku dosa, tapi beliau selalu rajin menantikan umat yang mau datang untuk menerima sakramen tobat. Baik pada masa-masa di katedral maupun ketika beliau sudah tugas di Teresia, Jakarta, beliau sangat rajin dan setia untuk melayani umat untuk menerima sakramen tobat. Agustus 2014 di Gereja Santa Teresia, Jakarta, Romo Sugiri merayakan pesta emat tahbisan imamat. Perayaan pada waktu itu menjadi istimewa karena dipimpin oleh Bapak Uskup dari Keuskupan Agung Jakarta dan juga didukung oleh beberapa imam lainnya yang turut serta merayakan perayaan Ekaristi pada hari itu. Sekali lagi dalam perayaan itu nampak jelas kecintaan Romo Sugiri dan hatinya yang amat dekat dengan kebudayaan Jawa. Dalam perayaan ini, Romo Sugiri memilih busana Jawa sebagai pakaian pesta dan dilengkapi juga dengan hiburan sendera tari Jawa di halaman gereja. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat mengesankan pada hari itu. Februari 2015, Romo Sugiri mulai menekuni hobi lukis sebagai sarana untuk evangelisasi. Perjumpaan dengan ibu-ibu BKRI yang didampingi di Paroki Teresia membawa Romo Sugiri kepada suatu kesibukan baru, yaitu mengikuti kursus melukis yang sungguh ditekuni sampai akhir hidupnya. Tahun 2018, Romo Sugiri menerima status paripurna dari Uskup KJ dan Provinsial SC. Status pensiun di usia 87 tahun tidak identik dengan masa suram. Romo Sugiri tak pernah kehilangan gairah dan cita-cita mewartakan kabar baik seumur hidupnya. Ia tekun melukis dan memberi kursus ataupun seminar yang sungguh diminati banyak orang. Februari 2015 sampai dengan Juni 2020, Romo Sugiri telah menghasilkan 310 lukisan dengan aneka tema pewartaan. Itulah tadi berbagai pengalaman dari awal Romo Sugiri hingga pada masa ketika beliau memulai hobi barunya mewartakan melalui lukisan.
thank you ya Kak Nova untuk penjelasannya yang begitu detail untuk sesi kita di bagian pertama sampai dengan karya-karya Romo Sugiri. Kak, aku pengen bertanya deh, mungkin pertanyaan aku mewakili dari Bapak dan Ibu di rumah sekalian. Pertanyaan iseng sih Kak, Romo Sugiri tuh kalau saya lihat dari tadi ya, dari lahir, dari muda sampai dengan usia lanjut juga tetap, aduh ganteng banget Kak. Kenapa ya kira-kira kok Romo Sugiri ganteng-ganteng mau ya jadi Romo, jadi pastor, jadi imam? Terus kira-kira Romo Sugiri tuh pernah pacaran nggak sih ya Kak? Pertanyaan menarik Verda ya. Tapi kalau nanya ke saya juga nggak tahu kenapa ya. Tetapi saya mencoba untuk melihat dari berbagai pengalaman Romo Sugiri yang saya tahu begitu. Kan dari muda sekali beliau sudah mau memberikan dirinya untuk menjadi imam. Saya rasa karena Romo Sugiri adalah pribadi yang taat, teguh pada panggilannya. Dan semua itu bisa dijalaninya karena Romo Sugiri adalah pribadi yang seorang yang rajin berdoa. Beliau sungguh-sungguh merasakan bagaimana itu Tuhan memberikan kekuatan, dan beliau adalah orang yang setia gitu ya. Dari hari ke hari beliau jalani panggilan itu dan tetap fokus pada panggilannya. Itulah yang menjadi kekuatan dari seorang Romo Sugiri, rajin berdoa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap perutusannya. Oke, jadi kalau udah sekali A, tetap A sampai akhir hayat ya Kak. Kalau keputusan yang diambil ya. Oh ya Kak, tadi kan saya juga mendengarkan dan melihat sebelum menjadi Romo Sugiri kan namanya berarti sampai dengan tahun berapa tuh tadi, tahun 1967 ya, namanya itu Romo Heuvel ya. Terus akhirnya berganti menjadi Romo Sugiri. Kakak tahu nggak sih Kak sejarahnya di balik pergantian nama itu? Apakah ada yang memberikan atau Romo Sugiri menciptakan namanya sendiri atau bagaimana tuh Kak? Ya, Romo Sugiri pernah menceritakan bahwa dulu beliau sempat waktu masih menjadi tahun-tahun 60-an begitu, 65, 67 itu beliau rajin untuk berkunjung ke umat gitu, di Jawa gitu kan ya. Nah ketika berkunjung ke umat itu kan umat orang Jawa masih susah nih menyebutkan nama Heuvel gitu ya. Frater Heuvel atau Romo Heuvel gitu mungkin susah. Nah suatu ketika pada kunjungan kepada salah satu umat, ketika ditanya namanya siapa, umat bertanya begitu, kemudian rekannya waktu itu adalah almarhum Romo Bratawiratma ya, kalau nggak salah mengatakan Sugiri gitu. Jadi keluarlah nama istilah Sugiri itu. Jadi Sugiri itu rupanya kalau dalam bahasa Belandanya tuh sama dengan Heuvel itu. Su itu kalau bahasa Jawa adalah indah, Giri itu gunung gitu ya. Jadi Sugiri adalah gunung yang indah. Sama dengan Heuvel adalah merupakan artinya sebagai bukit atau gunung juga gitu ya. Jadi itulah tercetus yang secara spontan dikatakan oleh salah satu rekannya yaitu Romo Bratawiratma. Oh gitu, toh sejarahnya saya baru tahu. Menarik ya? Menarik. Mungkin banyak dari teman-teman di rumah juga baru tahu. Saya juga baru tahu kan Kak. Kemudian nih Kak, kalau kita lihat tadi sejarahnya kan up and down ya, dari Belanda diutus ke Indonesia. Katanya tadi Romo Sugiri takut, bayangin Indonesia tuh seperti hutan belantara ya. Kita juga kali ya Kak kalau jadi turis bayangin masuk ke Indonesia. Terus kemudian dia mulai kerasan di Solo. Kemudian dia udah kerasan di Solo, dia happy, dia mulai mencintai kebudayaan dan adat Jawa. Terus harus dipindahkan ke Jakarta, kota yang lebih keras lagi pasti kan. Nah, terus kemudian lagi enak-enak jadi apa namanya? Moderator. Terus kemudian dipindahkan ke paroki. Menurut Kakak apa sih yang membuat Romo Sugiri itu bertahan, membuat Romo Sugiri kuat? Kayaknya tuh nggak boleh happy atau comfort zone sedikit terus langsung dipindahin. Ya inilah Verda yang kita bisa belajar dari seorang Romo Sugiri gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman itu saya mencoba belajar dan melihat bahwa Romo Sugiri adalah pribadi yang sungguh tidak melekat pada satu institusi, pada sebuah pelayanan atau pada sebuah kenyamanan gitu ya. Kita diajak untuk belajar berani meninggalkan comfort zone, berani tidak melekat meskipun itu mungkin itu gua banget gitu kan ya gitu. Tapi ketika harus itu ada putusan baru, ya sudah melaksanakan putusan itu, ketaatan pada pimpinan dimanapun kita diutus berada. Itulah Tuhan juga yang mengutus kita.
Dan kalau saya melihat Romo Sugiri mampu melewati itu karena beliau tadi seperti saya katakan pribadi yang sungguh-sungguh pendoa. Dia kepada saya juga selalu mengatakan doa, doa, doa. Karena doa itu kekuatan bagi kita dalam melaksanakan setiap putusan kita. Itu Ben. Makin kagum ya pemirsa dengan sosoknya Romo Sugiri. Terakhir deh Kak, ya. Terakhir ya. Saya lihat kan tadi di akhir slide di usia Romo yang 75 tahun ya, Romo dipercayakan untuk menjadi seorang pastor kepala di paroki Santa Teresia. Kemudian ada tugas yaitu membangun gedung baru. Menurut saya 75 tahun itu bukan usia yang muda ya Kak, untuk menjadi seorang pastor kepala dengan kewajiban yang diembannya. Kira-kira apa ya Kak yang membuat Romo Sugiri terpilih dan akhirnya Romo pun mau mengambil tugas yang dipercayakan kepada Romo Sugiri itu ya? Oke. Yang pertama pasti beliau adalah orang taat. Kemanapun diutus siap gitu ya. Meskipun mungkin pada saat itu dia merasa kayaknya udah 75, udah nggak mungkin nih jadi Romo kepala gitu kan, pindah lagi ke tugas paroki lain. Tapi beliau adalah orang taat. Kemanapun pergi pasti beliau akan siap untuk diutus. Kenapa di usia 75 beliau masih mampu? Kalau saya lihat pasti itu karena pertama, beliau punya semangat yang luar biasa. Karena semangat itulah menguatkan dia untuk dia mampu. Dan semangat itu ditopang juga oleh gaya hidupnya, Berda. Gaya hidup yang sehat, makan selalu sehat. Mesti ada buah, sayur ya. Istirahatnya teratur. Tidur jam 9 sudah harus beristirahat ya, gitu. Karena pengalaman saya ketika bersama Romo Sugiri di Perkatedral, kalau kami rapat bersama-sama jam 9 lewat gitu, sebelum selesai, pas jam 9 pasti beliau sudah pamit dulu ya, jamnya istirahat gitu. Jadi sungguh-sungguh pola hidupnya sangat teratur, olahraga teratur, makan sehat, dan itulah yang membuat beliau sungguh-sungguh tetap punya semangat sampai di usia lanjut. Dan yang pasti ininya terus jalan karena terus belajar. Nanti kita akan belajar juga lebih dalam bagaimana pada hari-hari terakhir pun beliau masih tetap terus-menerus belajar dan belajar. Oke. Semangat luar biasa. Thank you Kak Nova. Sama-sama Verda. Teman-teman di rumah, kita dengar kan tadi kan kata Kak Nova, Romo Sugiri itu pribadi yang sehat. Sebuah berita yang mengejutkan juga buat saya dan mungkin buat teman-teman di rumah juga ketika mendengar Romo Sugiri meninggal. Karena yang kita tahu kan Romo Sugiri sehat, fit, kuat, bugar gitu ya. Namun ternyata Romo Sugiri itu sudah mulai sakit dari 2 tahun belakangan ini. Nah, secara lebih detailnya, secara lebih lengkapnya akan kita bahas di bagian pertama juga yang sesi keduanya, mengenai biografi Romo Sugiri dari kisah sakitnya dari 2 tahun belakangan sampai dengan tanggal 11 Juni kemarin Romo Sugiri menutup usia. Mari sama-sama kita saksikan bagian berikutnya yang akan dibawakan oleh Kak Nova. Terima kasih Verda.